133045. Saya dari Prodi S1 Hukum, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Alwi Al-Haddad SHMH. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya ke lembaga terkait atau ke lembaga kepolisian di Polsek Bojong Soang yang bertemakan mengenai efektivitas hukum atau penerapan Pancasila berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, yaitu ada 3: struktur, substansi, dan budaya. Di sini saya akan memaparkan sedikit biografi mengenai Lawrence M. Friedman. Dia adalah seorang sejarawan hukum yang terkenal secara internasional dan merupakan pemenang penghargaan. Selama 1 generasi telah menjadi ekspositor terkemuka sejarah hukum Amerika di hadapan para pengacara dan masyarakat awam di seluruh dunia, dan merupakan tokoh terkemuka dalam gerakan hukum dan masyarakat. Ia terkenal karena memperlakukan sejarah hukum sebagai cabang sejarah sosial umum dari History of American Law yang memenangkan penghargaan pertama kali diterbitkan pada tahun 1973 hingga American Law in the yang diterbitkan pada tahun 2003. Karya kanoniknya telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan hukum dan sarjana. Profesor Friedman adalah penulis produktif tentang kejahatan dan hukuman, dan banyak bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dia adalah penerima 6 gelar kehormatan hukum dan merupakan anggota American Academy of Arts and Sciences sebelum bergabung dengan Fakultas Hukum Stanford pada tahun 1968. Adalah profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin dan Fakultas Hukum Universitas Saint Louis. Profesor Friedman mempunyai janji dengan hormat dengan Departemen Sejarah Universitas Stanford dan Departemen Ilmu Politik. Kalau bicara tentang hukum, tentu dari berbagai perspektif hukum itu kan tidak bisa didefinisikan. Sumber hukum di kita itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi hukum di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau ditanyakan apakah hukum di Indonesia yang sekarang ini bertentangan dengan Pancasila, jawabannya ya tidak, karena hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman masyarakat. Hukum adalah aturan dan norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis mengenai hal yang benar dan salah, perilaku, tugas, tanggung jawab, dan hak hukum ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri atau yang terlepas dari tatanan kehidupan sosial. Pandangan seperti ini menganggap bahwa struktur dan aturan hukum berada dalam tatanan teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tatanan kehidupan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama struktur, yang kedua substansi, dan yang ketiga budaya. Struktur hukum di Indonesia ini terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Setiap undang-undang atau peraturan tersebut memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dilarang atau diizinkan oleh hukum. Dalam struktur hukum ini terdapat 4 aparatur negara yang bertugas untuk menegakkan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Namun struktur hukum yang ada seringkali masih mengalami kekurangan dalam proses pelaksanaannya akibat masalah seperti kekurangan penerapan hukum yang efektif, korupsi, dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik. Dan yang kedua yaitu substansi hukum. Substansi hukum di Indonesia diasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa undang-undang penting lainnya. Hukum di Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Beberapa bentuk hukuman di Indonesia seperti hukuman mati dan penggunaan kekerasan telah sangat dikritik oleh negara-negara di dunia karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang
Yang ketiga yaitu budaya hukum. Faktor budaya juga memengaruhi penerapan hukum di Indonesia. Beberapa budaya yang memengaruhi penerapan hukum di Indonesia diantaranya adalah sistem nepotisme yang memperkuat keterkaitan keluarga, pertemanan, dan kedekatan dengan penguasa dalam penetapan hukum, serta budaya yang memprioritaskan musyawarah dan kesepakatan yang hangat namun tidak melibatkan hukum formal. Namun pengaruh budaya ini juga memberikan pengaruh yang positif terhadap penerapan hukum di Indonesia, seperti dengan menempatkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi dan membungkam kemungkinan orang lain untuk berbuat kesalahan. Kesimpulannya, secara keseluruhan penerapan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh struktur hukum yang ada. Substansi hukum di Indonesia yang berlandasan pada beberapa nilai dan moral serta budaya yang melingkupi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum yang benar-benar efektif di Indonesia harus mempertimbangkan semua faktor ini secara bersama sehingga dapat mencapai tujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi hak asasi manusia kepada seluruh warga negara Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah atau kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.